Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebut perekonomian dunia di 2023 akan gelap alias akan terjadi resesi ekonomi global di 2023. Inflasi tinggi adalah salah satu penyebab dari resesi ini yang juga diprediksi akan dialami Indonesia. Inflasi membuat harga barang-barang menjadi semakin mahal. Selain itu, mencari pekerjaan baru juga akan lebih sulit karena perusahaan banyak yang melakukan efisiensi atau pengurangan karyawan. Terus, kenapa negara-negara di dunia bisa mengalami inflasi? Penyebab utamanya ada 3 hal besar, yakni pandemi COVID-19, konflik Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai, serta adanya perubahan iklim. Ketiga hal inilah yang membuat harga minyak mentah dunia melambung tinggi. Dengan begitu, secara otomatis harga pangan dari komoditas energi pun ikut melonjak, yang mana pasti diikuti dengan harga barang dan jasa yang juga semakin mahal. Lalu jika sudah begini, bank sentral di seluruh negara yang harus melakukan upaya untuk menstabilkan inflasi, yakni dengan cara menaikkan suku bunga acuan. Dengan mengambil upaya ini, harapannya bunga deposito dan imbal hasil surat berharga juga akan naik, sehingga menarik minat masyarakat untuk berbondong-bondong menyimpan uangnya di bank dibandingkan untuk dikonsumsi. Jika sudah begini, maka peredaran uang di masyarakat jadi berkurang dan permintaan terhadap barang akan menurun diikuti harga yang ikut turun. Pada akhirnya, tingkat inflasi diharapkan juga menurun. Dalam proyeksi ekonomi global 2023 yang dikeluarkan IMF, resesi tak hanya akan menggerus negara maju, tapi juga negara miskin dan negara berkembang seperti negara Indonesia. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, karena Bank Sentral Amerika, The Fed, pasti akan menaikkan suku bunga acuan untuk meredam inflasi ini. Pastinya, imbal hasil atau bunganya juga akan semakin meningkat. Dengan begini, secara otomatis, para investor asing yang berinvestasi di Indonesia akan memilih menarik dananya dan memindahkan dananya ke Amerika Serikat. Fenomena ini disebut juga dengan capital outflow. Kemudian yang kedua, karena semakin banyak investor yang menaruh dananya di Amerika Serikat, maka dolar Amerika akan semakin kuat, yang mana membuat rupiah melemah. Bahkan nilai tukar rupiah diprediksi menembus 16.000 per dolar Amerika. Kemudian yang ketiga, inflasi di Indonesia juga sudah melampaui target Bank Indonesia. Pada September 2022, inflasi Indonesia mencapai 5,95%, padahal targetnya di tahun ini sekitar 2-4%. Dan yang keempat tentunya ada kaitannya dengan pandemi COVID-19. Mengapa pandemi COVID-19 terjadi? Pada saat pandemi 2020, masyarakat Indonesia melakukan penghematan, akibatnya daya beli menurun dan banyak PHK yang terjadi di berbagai perusahaan. Padahal konsumsi rumah tangga ini menyumbang lebih dari 50% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi, menurut penelitian, katanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia di 2023 masih diproyeksi positif atau tumbuh sekitar 5%, bahkan secara keseluruhan, negara berkembang diprediksi timbul positif 3,6% di 2023. Namun, IMF tetap memperingatkan bahwa negara berkembang akan mengalami inflasi yang tinggi, yakni mencapai 9,9% di tahun ini dan menurun ke 8,1% di tahun depan. Nah, ancaman resesi sudah di depan mata. Menurut pandangan pemerintah, berikut yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi resesi dan gejolak ekonomi lainnya. Yang pertama, jangan boros. Usahakan bisa mengelola uang dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, hindari utang. Karena dengan naiknya suku bunga acuan, maka bunga cicilan pun akan naik sehingga cicilan akan semakin membengkak. Yang ketiga, liquid investasi yang mudah dicairkan seperti logam mulia. Kemudian yang keempat, amankan pekerjaan. Tunda dulu keinginan resign dari pekerjaan. Nah, tidak ada salahnya mempersiapkan upaya preventif dalam menghadapi prediksi gelapnya ekonomi global di Indonesia 2023. Jika resesi tidak terjadi, syukur. Terjadi pun kita sudah punya senjatanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.